Di SMA, nggak semua siswa dapat mata pelajaran sesuai minatnya. Ada yang jadi insecure, bingung soal masa depan, bahkan tertekan oleh orang tua. Salah peminatan memang bikin stres, tapi benarkah itu akhir dari segalanya? Mari kita simak obrolan 6 siswa yang sedang mencari makna dari perjalanan mereka. Tema mading kita peristiwa siaran nasional. Gimana kalau kita ambil tema organisasi pemuda hingga Sumpah Pemuda secara kronologis dan gampang banget? Nah boleh tuh, sekarang kita bikin timeline aja. Oke, gimana kalau kita bikin tugasnya sekarang biar nanti sore gampang ngerangkainya? Gue bagian gambar aja deh, jangan kebanyakan tulisan. Ya udah, nanti pulang sekolah kumpul di kelas ini lagi. Nanti sore lanjut kerjain. Sip, sore ini harus kelar. Gue tuh capek banget tau sama kelas lain. Mereka dapat peminatan sesuai minat, sedangkan gue cuma ngerasa salah tempat. Gue takut banget masa depan gue hancur. Gue milih informatika, malah dapat sejarah. Gimana nanti kuliah, bingung banget kan? Kalau gue mah setiap hari dapat tekanan mulu dari orang tua. Katanya dapat nilai harus bagus. Rasanya kepala gue puyeng. Gue juga sama kok kayak kalian sebelumnya. Gue marah, gue kecewa, gue nangis. Tapi semakin kesini gue sadar gue gak bisa merubah takdir ini. Jadi gue mencoba buat ikhlas deh. Gue juga gak mau buang tenaga gue buat melawan sesuatu yang di luar kendali gue. Jadi tugas gue cukup ngejalanin sebaik yang gue bisa walaupun berat. Gue setuju. Kadang yang bikin kita tambah stres itu karena kita tuh terlalu maksain di sana sesuai berjalan atau sama apa yang kita mau. Padahal Allah punya rencana yang lebih luas. Iya benar, menurut gue nggak ada takdir yang sia-sia. Siapa tahu justru dari salah jurusan kita nemuin jalan hidup yang nggak pernah kita bayangkan. Tapi kalau gue nggak kuat gimana? Rasanya nggak ada yang bisa gue mengerti dari semua ini. Ingat Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Artinya, kalaupun kita dapat jurusan nggak sesuai sama apa yang kita mau, pasti kita bakal mampu buat ngejalanin itu. Walaupun terasa berat, pasti Allah akan titipin rasa kekuatan dalam diri kita. Nah, mungkin gue harus mulai cari jalan di luar sekolah. Passion gue tetap bisa gue kejar walau nggak lewat peminatan. Mungkin gue harus ngomong ke orang tua gue kalau gue lagi kesulitan daripada gue harus nutupin. Nah, jadi sekarang kita harus buat belajar percaya bahwa apapun yang terjadi saat ini nggak akan ada yang sia-sia. Allah kasih ini pasti ada makna yang belum kita tahu sekarang. Gue akan stop bandingin diri dan gue akan coba lakuin hal yang gue bisa. Berjuang jangan berhenti untuk wujudkan semua mimpi-mimpi. Ternyata bisa selesai juga ya hal yang awalnya kita kira rumit. Kayak hidup kita juga ya, awalnya kelihatan susah, ternyata kita bisa nyelesain bareng-bareng. Bener ya, yang bikin ribet itu pikiran kita sendiri. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the. Halo teman-teman, apakah kalian ada yang relate dengan pengalaman mereka? Nah, kali ini kita akan membahas masalah yang menjadi pemicu utama stres di kalangan anak kelas 11 nih, yaitu soal pemilihan mata pelajaran peminatan. Nah, bagaimana sih mereka dapat mengambil pelajaran dari pengalaman mereka? Kalau begitu, mari simak satu persatu. Banyak remaja yang seringkali merasa tidak percaya diri dan insecure,
Padahal itu semua hanya membuat mereka tambah stres. Dari toko Rena, kita bisa belajar bahwa setiap orang memiliki waktu dan tujuannya masing-masing. Tugas kita hanya fokus ke pengembangan diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ada juga yang bingung soal masa depan karena jurusan sekolah tidak sesuai harapan. Dari toko Arapi kita belajar bahwa salah jurusan bukanlah penentu akhir. Passion bisa tetap dikejar walau dengan banyak cara, baik cara kuliah, kursus maupun cara belajar mandiri. Tekanan orang tua yang sering dialami, Franz mengajarkan bahwa komunikasi itu penting. Lebih baik berbicara jujur daripada dipendam sendiri. Nah, di sisi lain ada juga yang ikhlas dan pasrah pada keadaan. Ikhlas bukan berarti menyerah, tetapi menerima sambil tetap berusaha yang terbaik dan percaya bahwa Allah selalu memberi sesuai kemampuan. Ada juga yang beruntung, yang mendapatkan jurusan sesuai dengan harapannya, seperti tokoh Naysila. Dari sini kita belajar untuk selalu tetap rendah hati dan menggunakan kesempatan itu untuk membantu teman yang lainnya. Jadi penengah yang menenangkan justru membuat kita saling menguatkan. Stres bukan akhir, tapi tanda kamu sedang berproses. Kadang kita nggak dapat apa yang kita mau, termasuk jurusan atau peminatan di sekolah. Tapi ingat, nggak ada takdir yang sia-sia. Terima dengan ikhlas, kelola stres dengan sehat, dan teruslah berusaha. Karena Allah sudah mengukur kemampuan kita dengan sempurna. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Artinya, kalaupun kita dapat jurusan nggak sesuai sama apa yang kita mau, pasti kita bakal mampu buat menjalani itu. Walaupun terasa berat, pasti Allah akan dititipin rasa kekuatan dalam diri kita.